Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau adalah kekuatanku, dan hanya kepadamu aku berlindung. Semoga hari ini aku dapat mengisinya dengan pekerjaan yang dapat menyenangkan hatimu, sehingga dapat dirasakan oleh siapa saja yang kujumpai. Engkau telah memberiku dengan cuma-cuma. Semoga aku dapat menjadi saluran rahmat-Mu tanpa memandang muka. Amin. Bacaan pertama dikutip dari kitab Putra Sirach bab 48 ayat 1-4 dan ayat 9-11. Dahulu kala tampillah Nabi Elia bagaikan api. Perkataannya membakar laksana obor. Dialah yang mendatangkan kelaparan atas orang Israel, dan karena geramnya jumlah mereka dijadikannya sedikit. Atas firman Tuhan, langit dikunci olehnya dan api diturunkannya sampai 3 kali. Betapa mulialah engkau, hai Elia, dengan segala mujizatmu. Siapa dapat memegahkan diri sama dengan dikau? Dalam olak angin berapi engkau diangkat, dalam kereta dengan kuda berapi. Engkau tercantum dalam ancaman-ancaman tentang masa depan untuk meredakan kemurkaan sebelum meletus, untuk mengembalikan hati bapa kepada anaknya, serta memulihkan segala suku Yakub. Berbahagialah orang yang telah melihat engkau dan yang meninggal dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refrain, Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Hei gembala Israel, pasanglah telingamu, engkau yang duduk di atas para kerub. Tampillah bersinar, bangkitkanlah keperkasaanmu, dan datanglah menyelamatkan kami. Refrain, Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Ya Allah, semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit, dan lihatlah. Tengoklah pohon anggur ini. Lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Refrain, Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang ada di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan, maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Refrain, Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Haleluya, haleluya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius bab 17 ayat 10-13. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita seperti mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, di banyak tempat, pembaruan tidak begitu saja mudah diterima dan dimengerti oleh orang lain. Mereka yang sudah nyaman dengan situasi mereka saat ini akan merasa terusik apabila ada orang-orang yang akan mengadakan pembaharuan.
Jika sudah nyaman dan kebobrokan hidup, maka sudah pasti akan menolak dengan keras jika ada yang tidak memperbaiki apa yang buruk. Kebaikan justru akan menjadi musuh terbesarnya. Kebaikan justru akan mengancam dirinya. Maka segala daya upayakan ia kerahkan supaya sang pembaharu tidak jadi mengubah hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai seorang nabi, Elia teguh menjadi corong kebenaran. Ia tidak ragu mengkritik bobroknya kehidupan sosial zamannya. Ia tidak ragu menyuarakan kebenaran. Ia mengingatkan para penguasa bahwa hidup mereka menjauh dari perintah Allah. Mereka perlu mengadakan pertobatan dan perbaikan hidup. Ia selalu membawa kabar bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Mereka yang merasa diuntungkan dengan situasi yang sudah nyaman, begitu tidak menerima warta kenabian yang dibawa Elia. Demikian juga dengan warta kenabian Yohanes Pembaptis. Justru ia ditangkap, dipenjara, dan mati dengan cara dipenggal kepalanya. Ia berbeda dengan orang-orang zamannya, dan perbedaan itu justru dianggap sebagai ancaman para penguasa. Maka bagi mereka lebih baik ia ditenggelamkan dan tidak bersuara lagi. Namun ia meninggalkan warisan yang berharga bagi para pengikutnya, yakni ia menunjukkan sang anak domba kepada mereka semua. Yohanes Pembaptis membawa harapan keselamatan Allah. Bagi kita, pertanyaan yang patut kita renungkan adalah, apakah kita berani menjadi seperti mereka, membawa warta kenabian? Resiko yang sudah hampir pasti kita terima adalah kita dianggap aneh oleh orang-orang sejaman kita. Namun demikian kita tetap layak bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan akan kebaharuan. Dunia lama akan diubah ke dalam dunia yang baru. Hidup kita yang lama kita tinggalkan dan masuk dalam hidup yang baru di dalam Tuhan. Tetap semangat tanpa sambat. Tetap berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.